Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Reni dari Majelis Taklim Jami Miftahus Sada. Pak Ustadz, bagaimana cara agar kita selalu punya rasa tawakal dan pasrah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita selalu punya rasa tawakal dan pasrah? Satu, pastikan kita termasuk orang yang merasa banyak masalah. Benar gak? Karena biasanya kalau orang yang merasa tidak banyak masalah, bebas-bebas saja. Walaupun di jalan Pak bawa-bawa ban bekas. Tahu ibu itu orang? Itu tidak punya beban masalah. Nyantai aja bu. Bajunya udah kotor juga, nggak punya masalah. Nauzubillah ya. Jadi ibu harus bersyukur punya masalah ya. Asal jangan bermasalah. Yang kedua, setelah kita merasa bahwa kita punya masalah, sesungguhnya harus mengenal siapa sebenarnya yang bisa mengatasi masalah-masalah. Kitakah yang bisa mengatasi masalah? Tidak. Ibu tahu nggak masalah hidup ada berapa? Gak banyak. Gak banyak. Cuma 3. Bener gak 3? Satu yang berhubungan dengan keinginan. Betul? Yang kedua yang berhubungan dengan rasa takut. Yang ketiga yang berhubungan dengan rasa bingung. Coba cari lagi selain daripada itu. Keinginan, ketakutan, dan kebingungan. Baru itu jadi masalah. Dan tidak banyak. Cuma anaknya yang banyak. Anak masalahnya. Akarnya kan cuma 3. Sekarang teh meniliur. Nyakolakeun anak-anak. Ada zona ini, zona ini, zona ini. Betul kan bu? Kenapa bingung? Kenapa jadi masalah? Karena kita punya keinginan. Ingin anaknya sekolah. Coba kalau ibu yang tidak menyekolahkan anak. Gak, saya mah gak masalah. Kenapa? Anak-anak walaupun sudah usia sekolah tidak saya sekolahkan. Bener gak? Masalah gak? Enggak kan? Nah, kenapa ini timbul masalah? Karena kita punya keinginan. Dan keinginan itu macam-macam. Pedagang dengan penjual sudah beda keinginannya. Pedagang inginnya mahal. Kalau pembeli maunya murah. Beda? Beda. Orang tua dengan anaknya beda. Orang tua ingin punya anak yang hemat, tidak terus minta jajan. Anaknya ingin agar punya orang tua yang terus memberi jajan. Kan udah beda. Padahal sama-sama keinginannya. Sederhana. Dan dari perbedaan keinginan inilah yang kadang-kadang kita tidak sabar sehingga jadilah masalah. Padahal apa yang kita inginkan sesungguhnya lebih kecil daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ibu pernah ingin jadi manusia enggak? Tapi sudah diberikan oleh Allah bahwa kita ini sebagai Manusia. Iya. Sesuatu yang mahal diberikan tidak disyukuri. Sesuatu yang kecil baru kita minta dan merasa belum diberi menjadi permasalahan. Maka kita tidak kenal kepada siapa dan siapa yang akan memberi solusi, maka pasti kita tidak akan bertawakal. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan rasa takut. Takut itu macam-macam. Kadang-kadang ibu melihat suami rapih pakaiannya aja takut. Padahal beger. Padahal kalau beli burung kan nyari tenu begernya punya. Bener nggak? Tapi begitu suaminya pakaiannya rapih aja udah takut. Bener nggak? Padahal kenapa harus takut? Kalau kita punya suami disayang orang, alhamdulillah daripada dibenci orang. Cuma kita saja yang kadang-kadang salah bersikap. Sikap kita negatif. Akhirnya yang keluar adalah
energi negatif. Tapi ketika yang datangnya lahir dari prasangka yang baik, maka insya Allah energi positif yang akan datang kepada kita. Ketakutannya tidak berlebihan. Selain daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa takut, ingat bahwa yang maha melindungi suami, anak bukan kita. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baiknya pelindung dan Allah yang maha sayang di antara yang menyayangi kita. Betul Bu, kasih sayang Allah tanpa batas. Walaupun benar kasih sayang ibu luar biasa, tapi tetap masih terbatas. Pas anak minta jajan 13 kali sehari, tetap ibu marah. Kan terbatas ya? Bener gak? Luar biasa, tapi masih ada batasnya. Tapi kasih sayang Allah makin sering diminta, makin sering kita bersandar, Allah sayang kepada kita. Dan ketika dihadapkan kepada permasalahan, Nabi Musa saja tidak pernah melihat bahwa Fir'aun itu yang gagah perkasa. Tidak melihat bahwa laut itu yang mencelakakan dan membahayakan. Tetapi Nabi Musa meyakini keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berdoa, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiba-tiba datang perintah Allah. Pukul tongkatmu ke atas lautan. Terbelah menjadi jalan. Begitu pula dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Cukup Bu. Ya.